Alright, semuanya balik lagi sama gue Yazid ke channel ini. Dan kali ini gue bakalan bikin video. Yaitu di video kali ini gue bakalan sharing tips tentang pengalaman gue pribadi, gimana gue menghadapi rasa insecure gue terhadap badan gue yang kurus. Buat kalian yang punya badan kurus, udah pasti dan udah bisa dipastikan kalau kalian pernah merasakan yang namanya insecure, dan itu udah biasa. Jadi sebelum ke inti videonya, gue mau cerita dulu tentang badan gue. Jadi gue punya badan yang kurus. Berat badan gue itu sekitar 52 kg kalau gak salah. Cuman emang gue punya badan yang tinggi juga, jadi kelihatan banget kalau gue itu kurus. Normalnya kan orang-orang kalau badan tinggi itu kan, kalau idealnya itu punya berat badan 60 kg, cuman gue punya 52 karena emang dari dulu gue emang susah buat gendut. Dari semua keluarga gue itu emang cuma kakak gue doang yang gendut gitu. Jadi ya mesti kedua adik gue itu punya badan yang sama-sama kurus, dan gue pun mengalami hal yang sama. Mungkin itu emang faktor keturunan kali ya. Sebelum gue ngasih beberapa tips yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian dalam menghadapi kondisi kalian yang mempunyai badan yang kurus, mungkin problematika seorang yang punya badan yang kurus itu ada banyak banget. Pertama, orang yang badannya kurus itu biasanya kalau duduk itu bisa terlihat bungkuk. Gue gak tahu pasti apakah ini benar atau enggak. Mungkin ini enggak kalian alami, cuman emang gue mengalami hal yang kayak gini, yaitu dimana gue duduk itu pasti bungkuk, secara nggak sadar suka bungkuk. Dan problematika yang kedua adalah di jam tangan, dimana ketika kalian pakai jam tangan itu gak bisa sembarangan, karena ada macam jam tangan yang kita harus pintar-pintar nyari jam tangan, karena kalau kita salah pakai jam tangan itu biasanya suka longgar gitu. Dan gue saranin buat kalian yang punya badan yang kurus buat pakai jam tangan yang emang kecil kayak gini. Terserah sih, mau pakai sport watch juga, mau pakai jam tangan yang gede pun itu terserah kalian, selera. Gue gak bisa maksa, cuman emang gue lebih prefer jam tangan yang kayak gini yang emang kecil juga gitu, supaya lebih pas aja gitu. Karena kalau gue pakai jam tangan kegedean tuh malah gak mantes sama tangan gue yang kecil, bagian sini yang kecil. Jadi gue pakai jam tangan yang kayak gini aja. Dan buat kalian yang punya badan yang kurus, ya gue saranin sih pakai jam tangan yang kayak gini. Itu modalnya apa sih? Terus yang ketiga, problematika orang yang kurus itu adalah pinggang yang kecil. Dan ini sangat-sangat gue rasain. Ini bener-bener ada dampaknya, dimana gue harus bener-bener nyari celana yang pas di pinggang gue. Jadi gue harus cari celana yang emang ukurannya antara 27 atau 28 itu udah pas. Meskipun emang agak sedikit longgar juga kadang, pas tinggal pakai sabuk aja. Jadi gue pribadi kalau pakai celana ya gak bisa lepas dari yang namanya sabuk gitu. Terus problematika orang yang kurus itu adalah ketika kalian pakai baju agak bisa ngarepin kayak orang-orang, kalau kita cari di Google itu bakal nonjolin otot. Jadi jangan harap kalian bisa nonjolin otot kalian ketika even kalian pakai baju yang fit bener-bener ketat pun itu gak akan, karena ya badannya udah kurus gitu. Kita gak punya badan atletis. Dan masuk ke tips yang bakal gue share, gue mengalami atau struggle dengan badan gue yang kurus. Sebenarnya untuk pilihan jalan keluar badan ketika kalian insecure dengan badan kalian yang kurus itu akan ada dua opsi. Yang pertama, kalian confident dengan badan kalian, tetap menerima diri kalian sendiri yang kurus dan jalani hidup kalian seperti biasa. Jadi kalian nggak peduliin orang lain lah, gue kurus ya bodo amat gitu. Dan untuk opsi yang kedua, yaitu ngerubah badan gue menjadi lebih ideal atau berisi. Gue gak pengen punya badan yang berotot banget, at least ideal aja lah gitu. Gue hanya akan memberikan sedikit tips yang bermanfaat buat kalian supaya nggak terlalu insecure amat lah dengan badan kalian yang kurus. Dan cara yang pertama adalah pemilihan outfit yang pas. Jangan pakai baju yang terlalu kecil karena akan nunjukin tulang kalian, biasanya ukuran S atau M. Jangan pakai baju yang terlalu besar, kecuali kalau kalian emang suka oversize. Terus yang kedua adalah di outfit sendiri, kalian gua saranin buat pakai outerwear. Entah outerwearnya mau apapun terserah, gue yakin pasti kalian punya. Dan gue bakal kasih contoh, gue pakai jaket denim, dimana ini adalah outerwear yang menurut gue paling aman dikombinasiin dengan apapun.
Dan di sini sorry banget, size outerwear yang gue pakai gak terlalu lepas ya, sekali lagi karena badan gue kurus jadi gue bisa nunjukin otot. Jadi emang ini agak sedikit kegedean jaket denimnya. Terus yang kedua, kalian bisa pakai juga kemeja, itu terserah kemeja apapun, mau flanel, mau kemeja yang bertekstur atau gimana pun. Cuman saran gue jangan pakai kemeja yang emang kayak buat kantoran atau kemeja polos gitu sih. Bisa mungkin, cuman ngeliat lagi bahannya. Cuman itu terserah aja sih. Kalau gue ini kan kemejanya kemeja casual, jadi gue akalin buat dipakai sebagai outerwear. Dan untuk tips yang selanjutnya adalah jangan lupa buat workout atau berolahraga, karena ini benar-benar penting banget buat kalian untuk menjaga shape. Tapi kalau mau bentuk badan itu lebih baik ke gym. Kalau untuk workout ya at least buat jaga kesehatan aja sih. Kalau gue jaga imun, jaga kesehatan gitu. Jadi perlu kalian diingat kalau untuk menghadapi insecure terhadap badan kurus itu berbeda-beda tiap orang. Kalau gue yang pertama tadi pakai outfit yang pas, meskipun emang nggak kayak orang lain yang emang nunjukin ototnya, bodinya yang ideal kayak gitu. Terus yang kedua pakai outerwear, karena menurut gue penting banget. Terus yang terakhir adalah kalian harus jaga kesehatan kalian dengan workout. So mungkin segitu aja tips yang bisa gue kasih. Sorry banget kalau misalkan nggak lengkap dalam memberikan informasinya ke kalian. Kalian bisa tulis komentar kalian di bawah kalau kalian punya cara buat ngadepin rasa insecure kalian terhadap badan kalian yang kurus. Dan jangan lupa buat di like video ini kalau kalian suka. Dan kalau kalian merasa cocok dan terbantu dengan video kali ini, bisa kalian di subscribe. Gue Rifki Haji Habibi, see you in next video. Thank you.